Jika Dimas Derajat tidak dimainkan di timnas Indonesia, lebih baik pulangkan saja karena Persib Bandung sangat membutuhkan Dimas Derajat. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bobotoh, salam dunia. Saya yakin Bobotoh setuju dengan pendapat saya kalau timnas Indonesia semalam tampil sangat apik dan luar biasa gitu kan. Ini alhamdulillah banget. Dan saya selalu kekeh kalau timnas Indonesia di era Coach Sinteyong sekarang ini mirip banget dengan Persib Bandung di era Coach Bojan Hodak, yaitu tipe permainan pragmatis yang tidak terlalu suka pegang banyak bola, yang tidak terlalu suka possession football atau menguasai permainan, tapi lebih cenderung untuk memanfaatkan serangan-serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Itu samanya Persib dengan timnas Indonesia sekarang kalau menurut saya. Ada kesamaannya lagi yang justru kesamaan yang kedua ini saya kurang suka sebenarnya, yaitu ketika sudah menang cenderung lebih dalam untuk bertahan, sehingga membuat para lawan-lawannya, entah itu lawan timnas atau juga lawan Persib Bandung, menguasai permainan, akhirnya digempur habis-habisan, bahkan tidak jarang malah terjadi kebobolan untuk penyama kedudukan gitu kan. Persib sering gitu kan, lamun seandainya geus menang kahayang urang mah terus nyerang ngasupkeun deui gitu kan, lain malah bertahan di tukangnya, ieu mah kahayang abdi gitu nya. Walaupun ya jelas secara statistik dan secara strategi Coach Bojan Hodak lebih mengetahui. Timnas Indonesia pun seperti itu semalam. Timnas sangat bagus sebenarnya, tetapi ketika udah menciptakan gol, malah bertahan, digempur habis-habisan, kebobolan lagi. Nah itu kesamaan lagi antara Persib Bandung dan timnas Indonesia. Yang ketiga, ini perbedaan menurut saya. Perbedaan timnas Indonesia dan juga Persib Bandung, dimana kalau Persib memiliki pemain-pemain cepat di lini depan, ada Ciro Alves, ada David da Silva, yang sangat memiliki kualitas skill individu dan juga kerjasama yang sangat baik, dan itu menguntungkan bagi Persib Bandung untuk menciptakan sebuah peluang bahkan gol yang lebih cepat walaupun hanya beberapa kali serangan. Sementara timnas Indonesia untuk saat ini belum memiliki pemain-pemain depan yang cepat dan memiliki eksploitasi yang tinggi seperti Ciro dan David da Silva gitu Bobotoh. Jadi masih agak kesulitan ketika melakukan serangan balik. Aja sih sebenarnya Yakob Sayuri, ya itu cepat banget kan Yakob Sayuri, bahkan Bobotoh ge hoyong kalau seandainya Yakob ke Persib gitu kan. Tapi untuk saat ini Yakob tidak bermain bersama timnas karena lagi cedera. Kalau seandainya Ciro bener eta rumorna dinaturalisasi gitunya, kalau tapi dana mangga sekolot gitunya bakal teh mubajil kena di timnasna. Dan kalau Ciro juga mau gitu kan, ya sangat bagus kalau seandainya timnas memiliki pemain siga Ciro dan David da Silva. Wah udahlah, bisa dibilang cukup sempurna bagi timnas Indonesia gitu kan. Bisa dikontrak ke injem kenya kedeng lah gitu kan, yang Piala Asia atau Piala Dunia unggul mah. Nah sekarang masuk ke Dimas Derajat. Saya rasa sih ini hanya celotehan bercanda aja dari Bobotoh. Banyak Bobotoh yang mengatakan, termasuk di akun saya, daripada Dimas tidak dipakai, katanya lebih baik kembalikan saja kepada Persib Bandung. Ya sebenarnya logika ini masuk akal juga, tapi yang nggak bisa karena memang namanya skuad kedalaman itu harus ada pemain inti dan pemain cadangan. Kalau seandainya mungkin Radha Mangun, Rafael Strike, ada hal-hal yang tidak diinginkan, bisa saja Dimas Derajat menjadi pilihan. Dan saya rasa dengan masuknya Dimas di Timnas Indonesia ini menjadi satu hal yang baik juga bagi Persib Bandung, apalagi sekarang Timnas Indonesia memiliki seorang pelatih khusus striker. Dan saya yakin Dimas akan memanfaatkan itu untuk lebih baik, untuk mendapatkan hasil yang baik, bagaimana menjadi striker yang hebat dan juga predator seperti DDS gitu kan, sehingga ilmunya itu nanti akan diterapkan di Persib Bandung. Dan tentu kan jelas ini sangat menguntungkan bagi Persib Bandung. Jadi kalau seandainya Dimas harus tarik lagi ke Persibnya nggak segampang itu, Bobotoh nggak bisa gitu kan. Dimas sudah dipercaya, seharusnya kita senang dan kita support agar timnas Indonesia bisa terus berkembang, Dimas Derajat bisa terus berkembang, bahkan mudah-mudahan aja Dimas Derajat mendapatkan menit bermain dari Coach Sinteyong. Kita harus akui memang kalau Persib Bandung ini sangat membutuhkan seorang Dimas Derajat. Yang pertama karena
sang predator nomor 9-nya kita, sang juru gedornya kita, si botak Dadang Da Silva ini lagi cedera gitu kan. Bahkan kalau seandainya sesuai dengan schedule, David Da Silva ini tidak akan bermain saat melawan PSM dan PSIS Semarang. Kita tahu sekarang PSM lagi bagus-bagusnya, Persib lagi struggle, PSIS juga bukan lawan yang mudah. Tanpa seorang David Da Silva ini akan sulit tentunya. Harapannya sebenarnya di juru gedor nomor 9 ini ada di Dimas Derajat. Tapi saat melawan PSM khususnya, saya nggak tahu apakah Dimas akan bermain atau tidak. Selesai dan akan kembali ke Persib kemungkinan iya bisa, tapi apakah Dimas dalam keadaan fit akan bisa dimainkan dan memiliki kontribusi yang lebih, tidak kelelahan dengan Persib Bandung, itu yang jadi pertanyaannya. Bahkan jika seandainya kita lihat siklus dari seorang Coach Bojan Hodak ini cenderung mencadangkan pemain-pemain yang memang baru bergabung dari timnas, baru sembuh cedera, biasanya itu jarang langsung diberikan menit bermain oleh Coach Bojan Hodak, karena mungkin Coach Bojan lebih memilih dulu pemain yang siap secara mental, secara fisik juga gitu kan, secara kesiapan, sehingga itu akan lebih berdampak kontribusinya bagi Persib Bandung, mungkin seperti itu. Tapi saya nggak tahu nih untuk kasus Dimas sekarang, kalau dilihat dari ya Persib lagi apa ya, lagi genting banget gitu kan, nggak ada striker nomor 9, DDS absen, Dimas Derajat kemungkinan baru bergabung, bisa saja Dimas Derajat dimainkan entah full, entah mungkin hanya setengah babak, entah mungkin sebagai lapis kedua nanti masuk di babak kedua atau seperti apa, saya nggak tahu. Cuman intinya memang saya akui dan setuju dengan Bobotoh, Dimas Derajat sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung sekarang karena tidak adanya seorang David Da Silva. Dan kalau seandainya sesuai dengan rencana, David Da Silva akan bermain saat melawan Port FC ketika kita debut di ACL 2 bertemu wakil Thailand yang diperkuat oleh seorang Asnawi Mangku Alam. Nah, jadi gitu Bobotoh, nggak bisa kalau seandainya dalam tanda petik seenaknya nyabut lagi di Dimas Derajat, silahkan ke Persib dan segala macamnya. Kita nggak apa-apa, siapapun pemain yang masuk ke Persib Bandung, lebih baik kita dukung, lebih baik kita berikan semangat, mau dimainkan ataupun tidak, itu hak prerogatifnya pelatih timnas Indonesia atau Coach Sinteyong. Yang jelas, kami selaku Bobotoh jelas bangga dan bersyukur masih ada pemain Persib Bandung yang dipercaya masuk timnas. Bahkan saya sangat berharap ada pemain-pemain lain yang layak nanti dipanggil oleh timnas, entah itu Mark Anthony Klopp, entah itu Rahmat Irianto, entah itu Edo juga yang kembali ke timnas Indonesia, atau pemain-pemain lain yang baru seperti mungkin ya Rezaldi Hehanusa, mungkin Uyan Kurnia dipanggil lagi mungkin, atau juga si anak hilang Beckham Putra yang nanti dipanggil lagi, ya bisa saja seperti itu. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini Bobotoh. Assalamualaikum.